Adegan pembuka menampilkan sutradara pemakaman Elliot Deacon, pemilik rumah duka. Sebagai bagian dari rutinitas hariannya, ia mempersiapkan jenazah untuk pemakamannya sambil berbicara dengan lembut kepada mereka. Saat ini, ia sedang mempersiapkan jenazah seorang guru piano tua. Lalu kita beralih ke seorang guru sekolah menengah, Anna Taylor, yang sedang melakukan hubungan intim dengan pacarnya, Paul. Meskipun suasananya romantis, dia tampaknya tidak menikmatinya sama sekali. Kemudian selagi mandi, Paul menanyakan masalah tersebut, tapi dia bersikeras bahwa dia baik-baik saja, meskipun ekspresinya mengatakan sebaliknya. Setelah itu, Anna berangkat kerja dan dia menemukan dua anak besar menindas murid kecilnya, Jack. Dia menegur mereka dan segera mengusirnya. Sepulang kerja, Anna hendak meninggalkan sekolah ketika lampu di lorong mulai berkedip-kedip. Karena takut, dia dengan panik berlari menuju pintu keluar, tetapi menemukan pintunya terkunci. Di tengah momen intens ini, Jack muncul dan tiba-tiba membuka pintu tanpa masalah apapun. Malam itu, Anna menghadiri pemakaman mantan guru pianonya di tempat Elliot. Saat dia mendekati mayat itu, dia melihatnya menggerakkan mulutnya membuatnya terkejut sejenak. Namun setelah melihatnya lagi, dia menganggapnya normal dan menyadari bahwa itu pasti hanya imajinasinya. Malamnya, Anna pergi menemui Paul di restoran mewah untuk makan malam. Selama ini, dia bercerita tentang promosinya ke kantor pusat perusahaan, jadi dia harus pindah ke Chicago. Dia kemudian mengeluarkan cincin dari sakunya dan berniat untuk melamarnya dan membawanya bersamanya. Namun sebelum dia bisa melakukannya, Anna mulai bertengkar karena dia mengira dia akan putus dengannya. Paul mencoba menjelaskan kebenarannya, tapi dia pergi tanpa mendengarkan. Dia berkendara dalam keadaan tertekan dan di tengah hujan deras, dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Anna di meja pembalseman di rumah duka dengan wajah pucat dan luka di dahinya. Tak lama kemudian, Elliot pun masuk dan mulai mempersiapkannya. Saat dia mulai meninggalkan pakaiannya, Anna membuka matanya dan bertanya di mana dia berada. Elliot dengan ketegangan yang mengejutkan menjawab bahwa dia ada di rumah duka dan dia sudah meninggal. Dia lebih lanjut mengingatkannya bahwa dia bertabrakan dengan truk yang memuat pipa logam, menyebabkan dia meninggal 8 jam yang lalu. Bingung dan ketakutan, Anna masih tidak percaya bahwa dia meninggal, meskipun direktur pemakaman telah meyakinkan bahwa dia hanya dalam transisi ke alam baka. Sementara itu, Paul terbangun di rumahnya dan mencoba menghubungi pacarnya berkali-kali. Namun barang-barang milik Anna kini ada di tangan Elliot yang mengabaikan panggilan tersebut dan menaruhnya di lemari penyimpanan bersama dengan barang-barang mayat lainnya. Karena tidak dapat menemukannya dimanapun, Paul pergi ke rumah ibunya untuk menanyakan keberadaannya. Yang membuatnya sangat terkejut, ibu menceritakan tentang kecelakaan tragis yang menyebabkan kematiannya. Selain itu, dia menyalahkan suaminya karena membiarkannya mengemudi dalam cuaca buruk seperti itu. Kembali ke rumah duka, Elliot menjahit luka Anna dan dia bingung karena dia tidak merasakan sakit. Dia bertanya tentang hal itu, tapi dia mengabaikannya dan menyuntiknya dengan obat fiksi yang disebut hidrobiopiromida yang menurutnya akan mengendurkan otot-ototnya. Beberapa saat kemudian, ibu Anna yang berkursi roda tiba di rumah duka untuk menjenguknya. Dengan suara menangis, ia berbicara ke tubuh Anna menanyakan siapa yang akan merawatnya sekarang. Sebelum berangkat, dia meminta Elliot untuk mengubah rambutnya ke warna aslinya, coklat. Kemudian Anna terbangun dan menemukannya sendirian di kamar. Dia mengerahkan cukup tenaga dan duduk dalam posisi tegak. Dia kemudian berjalan ke telepon rumah namun tidak berfungsi. Saat itu, Paul muncul di rumah duka dan meminta Elliot untuk mengizinkannya menemui pacarnya. Meskipun dia putus asa, direktur pemakaman tidak mengizinkannya masuk karena dia tidak memiliki ikatan hukum dengannya. Mendengar suara Paul, Anna berteriak dan mengetuk pintu, tapi usahanya luput dari perhatian. Paul kemudian pergi ke kantor polisi untuk menemui temannya, Tom, dengan harapan dia bisa melakukan sesuatu agar dia bisa masuk ke rumah duka. Namun petugas polisi lainnya memberitahu dia bahwa Tom telah pergi untuk tugas patrolinya dan akan segera kembali. Hingga saat itu, Paul masuk ke sel tahanan polisi dan duduk di dalam mobil Anna yang rusak. Saat itu, dia mendapat gambaran tentang pacarnya yang tiba-tiba disela oleh tangan Tom. Paul memintanya untuk melakukan sesuatu untuk memudahkan dia masuk menemui Anna. Namun Anna tidak berdaya dalam hal ini. Di sisi lain, Anna berkeliling ruangan dan menemukan mayat lain tergeletak di meja. Karena tidak ingin bernasib seperti itu, dia mengambil gunting dan menunggu Elliot.
Begitu dia masuk, dia mengancam akan membunuhnya, tapi dia terlihat tidak terpengaruh. Dia mengklaim bahwa dia tidak mampu menyakitinya karena dia sudah mati. Anna berargumen mempertanyakan bagaimana dia bisa berbicara dengannya jika dia sudah mati. Pada saat ini, Elliot mengungkapkan bahwa dia dapat berbicara dengannya karena dia memiliki bakat, yakni kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang mati. Dia selanjutnya menyarankan agar dia melepaskan kehidupan karena pemakamannya akan diadakan dalam 3 hari. Setelah itu, dia akan dimasukkan ke dalam peti mati dan dikuburkan selamanya. Dalam adegan berikutnya, Elliot sedang mempersiapkan jenazah seorang wanita tua untuk pemakaman ketika ia ditemani oleh Jack yang tampaknya mengetahui tentang kematian Anna. Anak laki-laki itu bertanya tentang gurunya dan Elliot menjawab bahwa pemakamannya diadakan pada hari Jumat dan memintanya untuk pergi sekarang. Keesokan paginya, Paul mendengar suara bisikan Anna dan juga mendapatkan gambaran dia sedang mandi. Namun dia segera terbangun dari tidurnya, menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Sementara itu, Elliot kembali ke Anna dengan gaun yang akan dia kenakan di pemakamannya. Saat perhatiannya terganggu, dia diam-diam mencuri sejumlah kunci dari sakunya. Kemudian saat Elliot hendak mengambil mayat lain dari rumah sakit, Anna buru-buru menggunakan kunci curiannya dan mencoba membuka kunci pintu. Elliot menepi di pompa bensin untuk mengisi ulang tangki bensinnya dan saat itulah dia menyadari bahwa dia lupa kuncinya. Jadi dia bergegas kembali ke rumah duka. Untuk sementara, Anna berhasil membuka kunci pintu dan berkeliaran di sekitar rumah. Dia segera menemukan ruangan dengan telepon. Dia pun segera menghubungi nomor Paul dan mulai berdoa agar dia menyebutnya. Setelah teringat lama, dia mengangkat teleponnya namun segera menutup telepon. Mengira itu hanya halusinasinya lagi. Saat itu pun Elliot menemukannya dan membiarkan melihat dirinya yang seperti mayat di cermin. Hal ini akhirnya membuat dia percaya bahwa dia sebenarnya telah meninggal. Pada saat yang sama, Jack yang berdiri di depan rumah memperhatikan Anna dan membuatnya terkejut. Selain itu, kejadian mencurigakan lainnya terjadi. Anna menghela napas di depan cermin, menyebabkan napasnya berkabut. Namun Elliot dengan cerdik menghapusnya sebelum dia melihatnya. Kini, setelah dia yakin akan kematiannya, Anna berhenti menolak persiapan Elliot terhadap tubuhnya dan tidak menganggap penting apa yang Elliot berikan kepadanya. Keesokan harinya, Paul pergi ke sekolah Anna untuk mengambil barang-barangnya. Ketika dia hendak pergi, dia disambut oleh Jack yang memberitahunya bahwa dia melihat Anna di rumah duka mengenakan gaun merah kemarin. Paul pun tidak percaya padanya dan menyatakan bahwa dia sudah mati. Namun saat anak laki-laki tersebut menyatakan bahwa dia tidak cukup mencintainya, Paul menjadi sangat marah hingga dia menampaknya di depan semua orang. Di rumah duka, seorang petugas polisi datang untuk melihat jenazah saudaranya yang sekamar dengan Anna. Dia kemudian meminta Elliot untuk meninggalkannya sendirian bersama saudaranya selama beberapa menit. Saat direktur pemakaman pergi, niat sebenarnya petugas tersebut menjadi jelas saat dia mendekati tubuh telanjang Anna. Tapi saat dia hampir menyentuhnya, Elliot masuk dan memintanya pergi. Setelah itu, Jack mengunjungi kembali rumah duka dan menceritakan kepada Elliot tentang apa yang dilihatnya kemarin. Sebagai tanggapannya, Elliot dengan tenang menjawab bahwa mereka berdua memiliki kemampuan yang sama untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Dalam perjalanan pulang, Paul tiba-tiba teringat gaun merah yang dikenakan Anna di pagi hari sebelum dia meninggal. Hal ini menimbulkan kecurigaannya bahwa pacarnya mungkin masih hidup. Dia pun bergegas ke rumah duka, meminta untuk menemuinya, tapi Elliot menolak. Kali ini Paul mengabaikannya dan menerobos masuk memanggil Anna. Dia terus mencarinya hingga direktur pemakaman mengancam akan memanggil polisi. Paul kemudian pergi ke kantor polisi dan memberitahu Tom bahwa pacarnya masih hidup. Dia lebih lanjut berspekulasi bahwa Anna telah dibius dengan obat-obatan berdosis tinggi, memperlambat detak jantungnya hingga titik terendah. Namun temannya tidak mempercayainya karena dia tidak memiliki bukti apapun untuk mendukung klaimnya. Kemudian pun Elliot mendanai Anna dengan makanannya pemakamannya, sementara keduanya berbincang mendalam. Dia mengaku bahwa dia tidak pernah bahagia dengan hidupnya
dan tidak bisa mencintai Paul dengan sepenuh hati. Namun kini dia menyesali segalanya. Adegan kemudian beralih ke hari pemakaman di mana Elliot menempatkan Anna di peti mati. Saat dia bersiap-siap untuk menyuntiknya dengan dosis obat lain, dia meminta untuk bertemu dirinya untuk yang terakhir kalinya. Dia kemudian mengangkat sebuah cermin kecil dan saat dia menatap dirinya sendiri, dia melihat napasnya mengembun di kaca. Hal ini membuatnya sadar bahwa Elliot telah berbohong padanya sepanjang waktu dan bahwa dia belum mati. Dalam keadaan panik, dia mencoba melawan, namun Elliot memberikan obat-obatan membuatnya tidak sadarkan diri lagi. Kemudian semua orang berkumpul di aula pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Anna. Beberapa saat kemudian, Paul juga muncul dan memasangkan cincin pertunangan di jarinya. Selama waktu ini, bibir dan kelopak matanya bergerak sedikit, sehingga Elliot dengan gugup memutuskan untuk menutup peti mati. Setelah dikuburkan di kuburan, Paul yang hancur mulai minum banyak-banyak. Dia kemudian didekati oleh direktur pemakaman yang disalahkan oleh Paul karena mengubur Anna hidup-hidup. Sebagai tanggapan, Elliot menyatakan bahwa mungkin dia benar dan menyuruhnya untuk memeriksanya sendiri. Marah, Paul bereaksi agresif, tetapi sebelum dia bisa menyerang, Elliot memberitahunya bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Merasakan betapa mendesaknya situasi ini, Paul berkendara menuju kuburan dengan kecepatan penuh. Sementara itu, Anna terbangun dalam peti mati dan dengan panik berteriak minta tolong saat dia perlahan kehabisan oksigen. Meski berada di bawah pengaruh alkohol, Paul menghindari beberapa kendaraan di jalan raya. Dia kemudian tiba di kuburan dan dengan cepat menggali peti mati Anna lalu membawanya keluar. Dia entah bagaimana berhasil menghidupkannya kembali. Setelah itu dia mengakui cintanya. Pada saat yang sama, Paul mendengar beberapa suara aneh dan Anna menjelaskan itu adalah suara gunting Elliot yang sedang memotong pakaiannya. Detik berikutnya, Paul mendapati dirinya berada di rumah duka dengan Elliot berdiri di sampingnya, mempersiapkan jenazahnya seperti yang dilakukan pada Anna. Elliot mengungkapkan kepadanya bahwa dia tidak pernah sampai ke pemakaman karena kecelakaan mobil yang menewaskannya. Paul memprotes bahwa dia masih hidup sampai Elliot memasukkan rokar pembalseman jauh ke dalam tubuhnya.